Halaman 3 masuk ke halaman 4. Ayo kemarin yang dari Malang itu tanya anjing kemarin. Katanya di Malang sana banyak orang menyembelih anjing. Ya. Banyak orang menyembelih anjing. Tapi dikatakan oleh Kiai Malang sana katanya yang nyembelih anjing di Sukoharjo. Ya, yang jual sate anjing katanya orang Kudungan, padahal nggak ada. Ya. Saya suruh sini tuh. Ternyata yang banyak malah di Malang itu kok. Yang tanya saudara kita dari Malang tadi malam tuh, maka ya nanti masa anjing di sana banyak disembelih anjing toh. Tanyakan ya, nanti tak terangkan besok, kebetulan brosurnya saat ini halal haram menyebut anjing juga ini. Ayo apa? Halaman 3 masuk halaman 4. Ana Amirin qol sami'tu Nu'man bin Bashirin yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nasi faman ittaqal musyabbahati istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat kara'in yar'a haulal hima yushiku an yuwaqi'ahu. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadul kulluh ala wahyal qalbu. Rawal Bukhari. Nah, hadis ini sahih, riwayatnya Bukhari. Coba diartikan. Dari Amir ia berkata, saya mendengar Nu'man bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Ya, yang al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Di halali jelas, yang haram jelas. Terus? Dan di antara keduanya itu ada beberapa perkara syubhat atau samar-samar yang kebanyakan orang tidak tahu. Apakah dia itu masuk bagian yang halal ataukah yang haram? Maka barang siapa yang menjaga diri dari yang samar-samar, berarti ia membersihkan dirinya untuk agama dan kehormatannya. Dan barang siapa mengerjakan yang samar-samar, hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam yang haram, sebagaimana orang yang mengembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh padanya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan. Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula lah jasad itu seluruhnya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang ditanyakan? Pertanyaan pada kalimat, maka barang siapa yang menjaga diri dari yang samar-samar, berarti ia membersihkan dirinya untuk agama dan kehormatannya. Ya. Dan barang siapa yang mengerjakan yang samar-samar, hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam yang haram, sebagaimana orang yang mengembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh padanya. Nah, itu tadi sudah saya terangkan kan, daging ayam itu halal, bangkai ayam haram. Kamu masuk pasar sulit membedakan ini ayam halal apa ayam haram. Ya, karena tadi saya katakan sekarang bangkai-bangkai ayam tuh masuk pasar ya dibeli, bukan dijual. Bukan dibuang. Lah kalau dibeli oleh pedagang daging itu kira-kira diapakan? Nah, dijual kan? Nah, besok kamu masuk ke pasar mau beli ayam yang tinggal masak. Di situ banyak ayam yang sudah dibubuti, tipake nggon bulu ya sudah ada sembelian. Tapi kamu tadi lihat, ya kemarin lihat, ada orang jual ayam di Bronjong itu mati-mati juga dibeli masuk pasar itu. Nah, terus kamu timbul ragu kan, ini ayam sudah mati baru disembelih, apa ayam mati karena disembelih? Nah, berarti kan dari syubhat kan. Nah, orang yang menjaga agamanya, oh sudah tidak beli ini, saya ragu ini. Jangan-jangan ini ayam yang bangga ayam yang kemarin itu
terus disembelih, dibubuti, dicampurkan dengan ayam-ayam yang masih disembelih dengan matinya karena disembelih. Tapi itu membedakan susah, ya lebih baik orang yang menjaga agamanya tidak usah beli ayam yang kita ragukan di dalam di pasar tadi, antara ini ayam bangkai atau ayam yang disembelih, matinya disembelih, ragu kan? Tinggal ya. Kalau kamu ragu, kamu tekati makan di tadi, hampir kamu bisa jadi kamu terjerumus. Yang kamu beli tadi sebetulnya ayam yang mati kemarin, bangke, sudah disembelih, sudah mati, disembelih, dibubuti, dijual itu bubutan-bubutan ya. Bangke yang kamu makan tadi bangke. Tidak bisa dijawab, orang ngerti ya bangke lah. Kok orang ngerti ya? Nah makanya yang jelas halal saja ada, kenapa kamu beli yang meragukan? Maka hadis Nabi mengatakan dakma yurbuka ilama layaribuk, tinggal. Nah, orang yang menjaga agama dan kehormatannya meninggalkan hal-hal yang syubhat tadi. Cari yang jelas-jelas halal. Itu maksud hadis itu begitu. Samping itu yang perlu ditekan lagi, manusia itu dalam rongga manusia ada segumpal daging, sangat menentukan. Segumpal daging itu baik, baiklah manusia itu. Kalau segumpal daging itu rusak, rusaklah manusia. Segumpal ya daging yang dimaksud adalah apa? Hati. Maka manusia ditentukan hatinya. Kalau hatinya rusak, ya rusak. Nabi kita mengatakan, setiap manusia berbuat jelek ada titik hitam di hatinya. Ada titik hitam. Ya. Kalau itu dia beristighfar, bertobat, dihapus lagi oleh Allah. Tapi kalau tidak, berbuat jahat, berbuat dosa, ada titik hitam di hatinya, tidak bertobat, berbuat jahat lagi, titiknya hitam makin tebal. Akhirnya kalau makin banyak dosa yang dilakukan, tidak bertobat, tidak menyadari akan kekeliruannya, hatinya tertutup dengan noda-noda hitam kejahatan, noda hitam dosa tadi. Nah, dah gitu akhirnya hatinya menjadi keras membatu. Qasawatul qulub. Maka manusia tentu akan hatinya, ya. Maka kita didik hati kita itu supaya tetap bagus, tetap baik, yaitu disirami dengan iman, ya, dipenuhi dengan iman. Terus setelah iman dijaga, disuburkan iman itu. Nabi menggambarkan hati itu seperti tanah. Tanah itu ada tanah yang subur, ada tanah yang tandus. Al-Quran itu digambarkan seperti hujan. Hujan itu turun di tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman-tanaman, bermacam-macam tanaman yang membawa manfaat, mungkin mendatangkan rezeki bagi manusia, bagi binatang. Tapi kalau tanah itu tanah tandus, kejatuhan hujan pun tidak akan menumbuhkan apa-apa. Hati manusia seperti itu. Kalau hatinya itu seperti tanah yang subur tadi, diterangkan ayat-ayat Quran, zadadhum imanan, makin tambah imannya. Tambah imannya berarti tambah baik perbuatannya, tambah jauh dengan kejahatan dan dosa. Tapi kalau hatinya itu kotor, diterangkan ayat-ayat Quran, ibaratnya karena hujan tadi tidak tambah imannya, tapi zadadhum rijsan ila rijsihim. Di samping kekotoran kafiran yang sudah ada, diterangkan Quran malah makin tambah kekafirannya. Ya? Maka orang yang beriman itu kalau dengan ayat-ayat Al-Quran bertambah imannya berarti tambah baik. Ini diterangkan Quran malah benci, gedeng, panas, sesek, ya. Dadanya kerungu Quran diterang-terang kayak itu, ya, ka'annaka yas'adu fis sama, dadanya menjadi sempit seperti mendaki ke langit, yaitu orang akan sesat. Tapi kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran diterangkan yastroh sadrul Islam, dadanya lapang, longgar, menerima Quran itu senang, ya. Jadi menerima Islam itu hatinya senang, gembira, lah itu tanda orang itu akan selamat. Maka hati sangat menentukan. Apalagi halaman 5 atas di surat An-Nahl ayat 115. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman iturra ghaira baghi wa la 'adin fa innallaha ghafurur rahim.
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nahl ayat 115. Pertanyaan pada kalimat tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mohon Terpaksa. Sebetulnya tahu ini haram, tapi terpaksa. Tidak ada makanan yang lain kecuali itu. Ya, jadi untuk mempertahankan hidup, kalau kamu terpaksa boleh, walaupun haram boleh dimakan. Ya. Ini pimpinan MTA Surabaya ini dulu marinir, pernah perang di suatu tempat, Pak Sarijo, Pak Daim itu. Nah, kiriman makanan telat, ya. Karena di hutan dan perang kampus itu agak susah, pengirimannya telat, sehingga kelaparan. Ya, lah adanya di hutan itu apa? Babi, celeng. Ya sudah, tembak itu. Akhirnya dibakar seadanya, dimakan. Ya, tapi ada itu diterangkan oleh Allah di situ. Ya. Diterangkan di situ tidak mengenai diri dan tidak melampaui batas. Pamanitura ghaira baghin wala adin. Ya. Tidak melampaui batas. Artinya makan yang haram tadi sekedar mempertahankan hidup, bukan mumpung halal ya, makan babi orang sekedar tadi malah boleh ada apa? Makan babi siji entek. Wah, baik babi ya enak ya. Nah, jadi tidak sekedar mempertahankan hidup, tapi melampaui batas kebutuhan. Bungai kan, ya babi itu haram, dilalah. Orang yang mana nenengnya babi bungai, lah kamu bungai seneng itu sudah melampaui batas. Maka boleh makan sekedar mempertahankan hidup, bukan karena mumpung boleh makan terus bungai. Makanya lebih melampaui batas, tidak wajar apa adanya. Ya kalau sekedar mempertahankan hidup ya sudah, asal si bisa mempertahankan hidup ya sudah. Itu maksudnya. Itulah kemurahan dalam agama itu. Ya kalau dalam keadaan terpaksa adanya makanan hanya yang haram boleh, tapi sekedar memenuhi kebutuhan, bukan melampaui batas. Apalagi Rasul halaman 9, hadis yang di atas. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu ja'in faqala uqilatil humuru summa ja'ahu ja'in faqala uqilatil humuru summa ja'ahu ja'in faqala ufniyatil humuru fa amara munadiyan fanada fin nasi innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun fa ukfiatil kuduru wa innaha latafuru bil lahmi. Rawal Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang laki-laki, lalu ia berkata, himar-himar banyak dimakan. Lalu datang lagi seorang laki-laki, lalu ia berkata, himar-himar banyak dimakan. Lalu datang lagi seorang laki-laki, lalu ia berkata, himar-himar hampir habis. Maka beliau menyuruh seorang penyeru untuk menyerukan kepada orang banyak, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging himar jinak, karena hal itu kotor. Oleh karena itu, orang-orang lalu menumpahkan periuk-periuk yang berisi daging himar yang dimasak tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan himar dan yang dimaksud dengan kata-kata
memakan daging himar jinak karena hal itu kotor? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih, Ustaz. Himar itu apa tuh? Ya? Keledai. Keledai itu apa tuh? Hah? Kalau ada yang tanya kan, lembu niku napa toh? Ya. Lembu dengan, kan ada zakat itu dengan sapi dan kambing. Lah nek lembu niku napa? Ya, nah itu juga itu. Himar itu apa? Keledai. Lah keledai itu apa? Himar. Allah mengatakan seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Itu. Himari keledai. Kalau keledai jinak, artinya yang sudah dipelihara, peliharaan itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau keledai liar boleh. Kan gitu oleh Nabi boleh. Lah apalagi itu tadi diterangkan khimar-khimar sudah akan habis. Jadi ngingu keledai itu ternyata do dibelai dimakan ya. Nanti kalau mah habis, itu untuk kendaraan. Ya. Kalau kendaraannya habis nanti kan kurang kendaraannya. Akhirnya membuat sulit dirinya sendiri. Maka Nabi mengatakan melarang makan keledai jinak. Nah, kalau keledai yang liar tuh boleh dimakan. Nah, keledai jinak itu kan sudah paribasanya wis diingu menjadi ternak, dipakai bisa dimanfaatkan untuk angkut-angkut, lah kok udah dibelai. Nah, akhirnya kalau nanti habis khimar itu membuat sulit dirinya sendiri, maka dilarang. Apalagi Halaman 10 Ustaz, yang di atas. ya. Ani bin Abbasin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas sibai wa an kulli dhi mikhlabin minat thairi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam. Hadis riwayat Muslim. Di sana dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Batasan buas di sini sampai di mana kategori buasnya? Apakah ia sampai berani menerkam manusia atau buas yang berarti memakan binatang lain? Dan burung yang berkuku tajam apakah karena burung itu juga memakan binatang lain dengan cengkramannya? Karena yang saya tahu kuku burung itu tajam atau lancip, Ustaz. Aku ya ngerti, orang kowe tok sing ngerti. Oh, saya tahu. Jadi yang namanya binatang buas itu binatang yang pemakan apa? Daging. Binatang pemakan daging itu binatang buas. Ya. Sukanya makan binatang lain. Ya, dan biasanya bertaring tajam. Binatang bertaring tajam karena untuk makan daging tadi. Nah, di sini Rasulullah melarang makan binatang yang bertaring tajam, itu binatang buas. Ya. Nah, disinilah apapun binatang buas yang makan daging tadi, binatang buas ya, orang kok binatang buas juga ini nyokoti uang, tidak. Ada binatang buas tapi tidak mau nyokot orang ya ada. Malah anjing itu kayaknya dituntun Pak polisi itu ya Pak. Jadi ini polisi kalau melacak anjing besar-besar nurut dengan Pak polisi itu, tuntun kemana-mana mencari penjahat atau mencari narkoba gitu. Itu binatang buas, tapi tidak nyokoti orang, tidak. Nah, binatang yang bertaring. Nah, disinilah maka walaupun tidak disebutkan satu persatu, anjing termasuk nggak? Masuk. Maksudnya itu. Nah, itulah. Maka kalau mendengarkan kajian MTA tidak lengkap ya seperti itu, seperti Kiai Malang itu. MTA itu menghalalkan anjing.
Ya, gitu kan? Padahal yang berhak menghalal-haramkan itu siapa? Allah. Maka di sini disimpulkan ada dua pendapat umat Islam itu. Yang haram itu hanya yang diharamkan Allah dalam kitabnya, dalam Al-Quran, yaitu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah, itu aja. Qodimat alaikum maitatu wa damu wa lamul khinjir wa ma'uhila bihi li ghairillah. 4 itu saja. Ya. Lah apapun haram yang disebut di dalam hadis, ada yang berpendapat itu ya haram tapi sifatnya hanya sampai tingkatan makruh. Keterangan saya jangan dipotong sekian loh, ini rampung. Nah, ulama yang lain berpendapat yang haram itu juga yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Nabi. Kalau yang pertama yang haram itu hanya yang diharamkan oleh Al-Quran saja, pakai dalil tadi, hadis halaman 2 tadi ya. Ma halallah fi kitabihi fahuwa halalun wa ma harama fahuwa haramun wa ma sakata anhu fahuwa afiyatun faqbalu minallahil afiyata fa innallaha lam yakun nasiya. Jadi cukup yang diharamkan Allah itu aja yang haram. Yang Allah tidak mengharamkan berarti dimaafkan. Allah itu tidak lupa, tidak mengharamkan ini tidak lupa. Maka dengan ini berarti yang haram yang disebut Allah dalam Quran saja. Paham? Nah, yang lain berpendapat di samping yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang diharamkan oleh Nabi itu pun juga haram. Karena Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Allah, oleh Rasulullah kepadamu, yang dikatakan oleh Allah Rasulullah kepadamu, maka ambillah. Apa yang dicegah, yang dilarang oleh Rasulullah kepadamu, maka jauhilah. Sama kan? Jadi karena ini dilarang oleh Rasulullah, Allah juga memerintahkan yang didatangkan oleh Rasulullah kepadamu ambillah. Yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah kepadamu jauhilah. Berarti apa yang diharamkan oleh Rasulullah ini juga oleh Allah disuruh menjauhi, berarti juga haram. Al-Quran juga mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau kamu mengikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Perintah Al-Quran tadi suruh mengikuti Nabi. Maka kalau Nabi mengatakan ini halal, ya, ini haram, ya jangan dimakan. Ya. Yang Nabi tidak mau makan tetapi tidak mengatakan haram, boleh. Seperti biawak tadi, sampai sahabat bertanya, apa haram? Ya sudah, hanya di tempat saya tidak ada, saya makan begini jijik, tapi saya tidak mengharamkannya. Andai kata tidak ditanya, itu pun karena ada sahabat yang memakan Nabi tahu, dibiarkan berarti halal. Gitu? Itu. Maka kalau terjadi perbedaan pendapat begini, perbedaan pendapat itu bukan baru sekarang, sejak dulu. Ya sudah, tidak usah saling olok-mengolok. Mereka pakai dasar semua. Yang satu tadi dasarnya yang halal yang dihalalkan Allah, yang haram yang diharamkan Allah. Yang dimaafkan oleh Allah berarti ya, yang tidak disebut Allah berarti dimaafkan. Yang satu lagi di samping Allah mengharamkan itu, Allah memerintahkan apa yang didatangkan oleh Rasulullah kepadamu ambillah. Yang dicegah oleh Rasulullah kepadamu tinggalkanlah. Ya, berarti mengikuti Rasulullah. Maka yang satu berpendapat yang haram itu yang disebut Quran saja, yang satu juga menerangkan yang disebut Quran dan hadis itu sama-sama haram karena mengikuti Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah juga gitu. Nah, jadi kalau mau angkat dari yang dijelaskan di ente itu utuh itu aja potong ngarep tok. Terus disebarluaskan yang dindi
MTA ngalalkan anjing. Ada orang tahu ngerembuk anjing di sini. Ngerembuk anjing di MTA itu masalah apa? Najis. Karena umat Islam pada umumnya menganggap kalau kejilat anjing itu harus apa? Dibasuh 7 kali, yang sekali memakai debu. Ya, itu. Maka kalau kejilat anjing, wah harus dibasuh. Maka ibu-ibu dulu kalau mepe rukuh itu biasanya pakai genter itu rukuh yang dhuwur. Ojo nganti kebrobosan anjing. Nanti dia kebrobosan anjing itu biasanya buntutnya jentar gini nyenggol rukuh, wah nanti harus dibasuh 7 kali. Ya, padahal yang disuruh basuh 7 kali gitu, kalau ada anjing minum di tempat bejana yang biasa dipakai oleh manusia. Walagol itu artinya dilat, maksudnya dilat itu minum. Sebab anjing itu kalau minum jilat-jilat begitu, tidak ngokop seperti kambing itu enggak. Dan jilat. Lah kalau diminum anjing itu sisanya air dibuang. Padahal anjing nek minum tuh habis apa yang bisa gelas tuh, mau dilat-dilat juga. Padahal itu baskom penuh harus dibuang. Kalau masih mau dipakai, sisanya tempatnya tadi dibasuh 7 kali, sekali pakai debu, baru boleh dipakai lagi. Kalau tidak itu najis. Tetapi kalau jilat di tempat lain tidak disuruh basuh. Maka malah Nabi mengatakan, kalau kamu melepas anjingmu dengan baca basmalah untuk berburu, ya, kemudian hasil tangkapan anjing buruan tadi, binatang yang diburu apa kijang, apa menjangan, apa mati dah, karena digigit-gigit anjing tadi, dibawa pulang kepada majikannya yang punya anjing tadi dalam keadaan sudah mati, halal dimakan, tidak usah disembelih. Tapi kalau dibawa pulang oleh anjing tadi masih dalam keadaan hidup, wajib disembelih. Ya. Nah sekarang masalah liurnya gimana? Kalau binatang tadi diburu di anjing pemburu tadi terus sampai mati, kira-kira diapakan itu? Kok dijotosi oleh anjing? Diapakan? Gigit. Kalau digigit kena liurnya enggak? Nah, kena liurnya, tidak suruh basuh 7 kali itu. Malah kalau sudah mati halal dimakan. Bawa kepada kamu yang dua anjing tadi, khusus mati halal dimakan. Tapi kalau dibawa kepada yang punya anjing tadi masih hidup, wajib disembelih kalau mau dimakan. Sekarang ada permasalahan baru. Saya melepas anjing dengan baca bismillah menangkap binatang buruan. Ada anjing liar yang membantunya. Ada anjing liar membantu. Kemudian dibawa kepada yang punya anjing tadi sudah keadaan mati, haram dimakan. Sebab tidak tahu anjing tadi matinya digigit anjing yang dilepas dengan baca bismillah tadi, atau matinya digigit anjing yang liar. Tapi kalau walaupun dibantu anjing liar, dibawa pada yang punya anjing masih hidup, akan dimakan, sembelih dulu. Tidak bicara masalah liur-liur ini. Nah di sini mengapa? Memang di majelis ilmu ya apa adanya diterangkan. Kamu setuju ya diterangkan, tidak setuju ya diterangkan. Tidak pernah kita mengutarakan yang ngaji itu supaya harus ikuti pendapat MTA. Enggak, MTA tidak berpendapat apa-apa kok. Qur'annya begini, hadisnya begini. Nah, 2 pendapat juga dikemukakan pendapatnya. Nah, jadi majelis ilmu. Semua ilmu yang dikatakan itu yang berdasarkan dalil. Karena kita Islam yang diwariskan oleh Rasulullah Quran dan Sunnah, maka dalil yang kita ambil harus Quran dan Sunnah. Kalau keluar dari Quran Sunnah, laisa minal Islam, itu bukan dari ajaran Islam. Kalau ajaran Islam itu mesti Quran dan Sunnah. Masih ada apa lagi? Masih Ustaz. Satu, ayo. Di halaman 10 tentang pendapat ulama ini Ustaz. Ya. Demikianlah tentang haramnya makanan. Ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut sehingga terjadi 2 pendapat. Pendapat pertama,
menyatakan bahwa yang haram hanyalah 4 macam makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan sembelian yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, yakni sembelian bukan karena Allah. Adapun larangan atau pengharaman yang ada di dalam hadis-hadis, hukumnya hanyalah makruh, yang kalau dilakukan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan berpahala. Ini pendapat yang pertama. Terus Pendapat kedua menyatakan bahwa yang haram adalah apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan ditambah apa-apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. ya. Dari dua pendapat ini, yang kita ikuti atau yang paling sahih atau yang paling soreh yang mana, Ustaz? Mohon petunjuknya. Nah, tinggal kamu tanya yang pendapat yang pertama, kedua. Kalau bertanya pada pendapat yang pertama, sahih itu kuat, ya, karena hanya mengikuti Quran. Di samping itu, ya tadi terangkan juga mengikuti hadis. Hadis Nabi mengatakan al halalu ma halallah fi kitabih. Yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, maksudnya dalam Al-Quran. Yang haram ya yang diharamkan Allah dalam Al-Quran. Yang tidak disebut Allah itu dimaafkan, gitu. Jadi ya, yang tadi alasannya ayat itu tadi ditambah lagi hadis Nabi mengatakan bahwa yang halal itu halal dalam Al-Quran, yang haram haram dalam Al-Quran. Tapi yang pendapat yang kedua juga alasannya Quran. Allah mengatakan wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi Quran Allah mengatakan apa yang didatangkan oleh Rasulullah padamu ambil. Apa yang dilarang oleh Rasulullah jauhi. Jauhi. Jadi maka pendapat yang kedua yang diharamkan oleh hadis oleh Nabi itu ya harus dijauhi. Karena Nabi melarang. Di samping itu, kalau cinta kepada Allah, kata Nabi, kata Allah suruh mengikuti Nabi. Jadi ayat Quran mengatakan, "Qul", katakan Muhammad, Nabi itu disuruh mengatakan, Allah yang menyuruh mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni". Katakan Muhammad, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Aku itu aku siapa? Nabi, ikuti Nabi. Kalau kamu mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Ya. Lah karena tadi yang mengatakan ini haram, Nabi, berarti juga ya harus dipakai karena itu perintah Allah juga mengikuti Nabi. Ya. Maka dua pendapat dikemukakan semua. Maka jangan mengatakan MTA menghalalkan anjing, kita tidak bicara anjing. Ya. Justru diterangkan pada hadis tadi dijuadakan kullu dzinabi minasyibai fahuwa haramun. Semua binatang buas yang bertaring itu haram. Kalau termasuk binatang buas yang bertaring tidak usah disebutkan anjing itu masuk apa tidak. Coba kamu lihat ada taringnya enggak di situ. Saking bencinya karena tidak disebutkan Quran, termasuk saya katanya halal. Belen gue. Nah, ini kan orang genah tapi. Jadi melihat saya itu dianggap makanan. Karena sing dipikir panganan, dilok menungso barang dianggap makanan. Pernah dengar kasetnya itu? Nah, saking bencinya. Kita ngerembuk makanan yang haram dimakan oleh manusia. Lah kok orang mau makanan manusianya sisan mau dimakan. Itu sudah orang yang sudah tidak masuk akal. Tapi ya biarlah kita sabar. Akhirnya alhamdulillah dengan fitnah yang disebarkan kiai dari Malang itu, MTA makin terkenal. Yang do krungu jauh-jauh
Akhirnya datang ke sini ingin tahu apa ya tenan toh MTA ngalalke anjing. Nah, maka itu brosur hari ini halal haram. Bahas. Maka kalau membahas ini jangan sepotong-sepotong, dengarkan apa yang diterangkan MTA tentang anjing, dan diterangkan. Anjing itu biasa diterangkan di MTA itu dibahas masalah liurnya tadi. Umumnya orang menganggap kejilatan anjing harus dibasuh 7 kali, ternyata Nabi kita Muhammad SAW malah menggunakan anjing untuk berburu. Kalau binatang buruan ditangkap anjing sampai mati, dibawa pulang pada yang punya anjing pun tidak usah disembelih, langsung bisa dimakan. Tapi kalau di dalam bab pulang tadi masih hidup, wajib disembelih kalau mau dimakan. Kalau bab mati tadi ternyata di samping anjing yang dilepas, ada anjing liar yang membantu anjing tadi, akhirnya binatang yang diburu mati karena dikeroyok anjing 2 tadi. Bawa pulang kepada yang punya anjing, haram dimakan. Tapi kita menjelaskan karena tidak tahu matinya itu apa, mati digigit anjing yang berburu tadi, yang dengan melepaskan baca bismillah, apa matinya digigit anjing liar tadi. Gitu kan? Nah, kalau dibawa pulang hidup boleh dibeleh dulu. Nah, inilah kita karena hati-hati ya. Ini saya terapkan di dalam kita kurban. Kalau menyembelih kambing, itu para pelaksana kurban anjurkan jangan sampai dikuliti sebelum jelas-jelas mati. Biasanya kan sembelih langsung kadang-kala karena uncal kewe. Tapi aja mati disembelih apa matine uncal ke, itu jadi kacau. Maka kalau sembelih saya mengamati jangan dikuliti dulu sebelum betul-betul mati. Apalagi kalau sembelihannya borongan tuh kadang-kala lagi didresir langsung kakinya digantung, ya, gantung isi rada ubah-ubah nu gulune diketok, ditugel. Nah itu matinya jelas mati karena jadi haram, jadi bangkai itu. Maka di MTA sabar. Walaupun ribuan kambing disembelih, ratusan sapi disembelih, harus disungguh sampai mati. Tunggu sampai betul-betul mati baru dikuliti. Masih hidup kamu kuliti, nanti matinya bukan karena disembelih, tapi matinya karena dikuliti, jadi bangkai jadinya.